Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya, Sofia Primalisanti Devi, atau yang biasa kalian sapa Mbak Sofi. Pada pertemuan kedua, komunikasi visual kali ini, apa sih yang kemudian akan kita pelajari gitu ya? Bila pada sebelumnya kita sudah belajar mengenai sejarah, maka pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara komunikasi visual dengan seni, juga ruang lingkup dari komunikasi visual itu sendiri. Maka capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membedakan antara seni dan juga desain grafis. Baik, kita langsung mulai. Coba tolong teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua. Sekarang yang saya tanyakan, apa kira-kira bedanya? Gambar pertama dan gambar kedua, saya yakin sekali teman-teman sudah tahu itu apa. Gambar pertama adalah lukisan terkenal Mona Lisa, dan yang kedua adalah poster film yang Marvel gitu, yang saya yakin kalian sudah nonton. Lalu apa bedanya keduanya? Kenapa itu menjadi pembuka untuk membedakan antara seni dan komunikasi visual? Kalau kita berbicara mengenai seni, sebetulnya akan menjadi berbeda dengan poster nih. Seni tidak harus dipahami oleh orang lain. Jika sang pelukis memiliki sebuah pesan dalam lukisannya, kita yang melihat, audiensnya bisa jadi kemudian punya pemikiran ataupun interpretasi yang berbeda dari lukisan tersebut. Betulkah? Bolehkah? Tentu saja boleh gitu. Itu bicara mengenai seni. Kalau bicara mengenai komunikasi visual, pesan dari gambar gitu ya, dari poster yang tadi kita lihat, itu harus sama diterimanya. Why? Kenapa? Karena berbeda dengan seni yang tujuannya bisa jadi tidak komersil gitu ya, bisa jadi hanya untuk koleksi pribadi saja. Komunikasi visual ataupun poster film gitu ya, dalam contohnya kali ini, itu harus mengandung mengenai informasi dan instruksi. Bila pada konteks poster film, maka dia akan menjadi sebuah media untuk presentasi ataupun promosi. Promosi mengenai apa? Tentu saja mengenai filmnya. Keduanya menjadi berbeda. Ini yang kemudian harus kita ingat jika kita berbicara mengenai seni dan komunikasi visual. Yang menjadi pertanyaan, saya yakin, apakah kalau begitu produk dari komunikasi visual tidak bisa dianggap seni? Produk dari komunikasi visual tentu bisa dianggap seni. Dalam pembuatannya, produknya ada unsur seninya. Namun yang menjadi fokus ataupun intinya adalah pesannya. Balik lagi, karena kita bicara mengenai komunikasi, maka pesannya kemudian tidak boleh ada salah penafsiran. Begitu kira-kira. Lalu, sebetulnya apa sih yang menjadi fungsi dasar dari komunikasi visual? Ada 3 fungsi dasar dari komunikasi visual. Yang pertama adalah komunikasi visual sebagai sarana identifikasi. Sarana identifikasi, apa itu? Ketika kita bicara mengenai identifikasi, maka kemudian kita akan berusaha menjelaskan mengenai siapakah orang itu, dari mana asalnya, sama seperti KTP Anda, gitu ya. Identitas sendiri, kalau kita bicara mengenai sebuah produk atau kita bicara mengenai merek gitu ya, dia akan mencerminkan kualitas produk tersebut. Cara kita untuk mudah mengenali mereka, kita sebagai konsumen gitu. Dan bagi produsen, mudah untuk mengenali sesama merek ataupun kompetitornya gitu. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah komunikasi visual sebagai sarana informasi dan instruksi. Apa nih maksudnya gitu ya? Ketika kita bicara mengenai informasi dan instruksi, kita akan bicara mengenai penunjukan hubungan antara satu hal dengan hal lainnya dalam konteks petunjuk. Bicara mengenai arah, kita bicara mengenai posisi, dan juga kita bisa bicara mengenai skala. Ketika bicara mengenai sarana informasi dan instruksi, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Syaratnya apa sih gitu kalau bicara mengenai instruksi dan informasi? Pertama, harus mudah dibaca. Gambar ataupun simbol harus mudah dibaca, mudah dipahami oleh semua kalangan gitu. Nggak peduli ada perempuan, laki-laki, dan kecil, tua gitu ya, itu semuanya paham gitu. Lalu kemudian apalagi sih ketika kita bicara ini, Anda
sudah mudah untuk kemudian memahami maksud tujuannya. Contohnya adalah gambar berikut ini. Apa maksudnya kira-kira? Nah, saya yakin ketika Anda melihat tanda panah ke atas gitu ya, Anda akan memahami bahwa oke, tangga berjalan ini bergeraknya ke atas. Dia akan mengantarkan saya ke lantai atas. Tanda panah ke bawah berarti dia akan mengantarkan Anda untuk turun ke lantai bawah, gitu kan ya. Itu yang kemudian mudah dipahami. Contoh dari kenapa dia harus mudah dipahami. Fungsi yang ketiga atau fungsi yang terakhir adalah komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi. Tujuan dari pembuatan atau desain komunikasi visual adalah untuk menyampaikan pesan, mengarahkan atensi gitu ya, dari mata kepada satu benda, objek, dan juga memudahkan kita untuk mengingat sesuatu. Maksudnya gimana sih? Seperti contoh pada gambar yang pertama kali tadi gitu ya, poster film gitu. Fungsinya apa sih? Dia untuk mempromosikan film tersebut. Biasanya maka akan ada foto-foto dari pemerannya, lalu kemudian menggambarkan scene ataupun adegan gitu ya, inti cerita dari film tersebut gitu. Ini yang kemudian dikatakan sebagai promosi ataupun presentasi. Ada nggak sih sebetulnya dia fungsi-fungsi lainnya? Ada beberapa fungsi lainnya yang akan saya tambahkan. Pertama, sebagai sarana motivasi. Contohnya sarana motivasi itu gimana sih? Kalau Anda suka melihat poster yang kemudian mengajak Anda untuk berbuat sesuatu gitu ya, entah itu bicara mengenai buang sampah pada tempatnya, lalu kemudian berbicara mengenai makan makanan sehat gitu ya, itu adalah ajakan Anda untuk memotivasi Anda untuk kemudian mengikuti atau berbuat seperti yang ditunjukkan pada poster tersebut. Lalu yang berikutnya ada fungsi sebagai sarana pemutaran emosi. Saya yakin teman-teman suka pakai gitu ya, stiker, emoticon, emoji gitu ya pada percakapan Anda. Kalau sekarang mungkin rasanya hambar gitu ya, kalau pertukaran teks Anda tidak ada stiker ataupun emoji yang kemudian melengkapi itu. Nah, emoticon ataupun stiker tersebut digunakan atau menjadi contoh bagaimana kemudian pemutaran emosi. Kalau Anda suka marah, Anda suka mengirimkan gambar smiley yang mukanya merah gitu ya, atau kemudian tertawa terbahak-bahak gitu. Itulah yang kemudian digunakan untuk melengkapi. Dia menjadi kemudian penambah, baik itu dari sisi makna gitu, menekankan, juga kemudian bicara mengenai tensi gitu. Tensi dalam percakapan, karena kalau kita bicara teks kan sebetulnya atau bicara mengenai komunikasi nonverbal, maka tidak akan terasa gitu dalam teks tensi suara tension Anda gitu ya, intonasi suara gitu kan. Nah, itu kemudian kita masukkan stiker ataupun emoticon sebagai sarana pemutaran emosi. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan? Saya berharap kalian akan memberikan respon gitu ya terhadap materi ini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Masih dalam kemudian ruang lingkup dari komunikasi visual. Kalau tadi bicara mengenai yang saya bahas adalah poster gitu ya, yang saya bahas adalah stiker gitu. Nah, apa sih yang kemudian perlu diingat kembali? Ada beberapa, yaitu mengenai elemen-elemen yang ada pada komunikasi visual. Elemen-elemen apa itu? Elemen-elemen tersebut adalah bicara mengenai tipografi, fotografi, simbolisme, juga ilustrasi. Ini yang akan menjadi penutup dan juga penghantar Anda pada materi yang berikutnya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya dan bisa memahami materi dari pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.